Eh, Pagi teman-teman, balik lagi di vlog saya ya. Di video kali ini saya mau membahas mengenai pengalaman velg, modif velg, khususnya yang perbedaan antara velg OM. OM itu mobil dari mobil lain, jadi mobil lain misalnya dari Innova itu pakai velg mobil apa, Ribbon atau mobil apa, tapi dengan spesifikasi yang sama ya, misalnya 5 baut ya 5 baut gitu loh. PCD-nya juga pasti harus sama gitu loh. Dengan velg yang variasi ya, variasi itu yang jual di toko velg, dan dia modelnya macam-macam, memang lebih banyak dibandingin yang velg OEM ya. OEM itu yang ambil dari, comot dari mobil lain gitu loh. Juga sama ban, serta ini ya, ceper main pelek apa, main per ya, kalau per itu kan dia bisa ambil yang lebih pendek, lebih rendah, itu namanya diceperin, karena ketinggian apa, pelek itu sama ban itu sama fender itu dari per ya. Kalau shockbreaker kan dari reboundnya itu, yang berasanya di situ. Kalau dari ketinggian itu di pernya teman-teman. Ini saya langsung jelasin aja ya ke bagian roda aja kali ya. Jadi ini perbedaan velg OM sama velg variasi ya teman-teman ya. Ini saya jelasin. Oke. Nah, ini contohnya di Sirion saya nih. Jadi kalau velg OM itu, dia modelnya mungkin terbatas, jadi dari mobil lain ya. Cuman dia bagusnya, kalau saya bilang sih, dia bagusnya itu nggak terlalu lebar. Kalau diameter tuh terserah sih teman-teman mau pakai diameter berapa, ntar saya jelasin ya masalah diameter ya. Tapi ke lebar ini, lebar penampang peleknya itu begininya nih teman-teman. Nih, lebar penampang pelek tuh yang di pinggir ini nih. Nah ini kan kelihatan dia lebarnya seberapa. Kalau yang yang begini ya, ini kalau mobil kecil nih kurang lebih 6 inch ya lebar ininya nih, lebar penampang peleknya. Nah kalau pelek variasi itu biasa lebih gede, biasanya ini sekitar 7 inch kalau yang kecil, tapi yang belakang dia nggak sama ya. Kalau yang belakang itu dia bisa lebih lebar 1 inch lagi teman-teman. Mungkin kalau untuk lebar nambah 1 inch mungkin nggak terlalu oke lah, bagus gitu loh, nggak terlalu berasa. Mungkin ini dari 6 inch jadi 7 inch ya, nambah setengah inch kan di sana. Tapi masalahnya yang bagian belakang ini, kalau misalnya dia lebih lebar, bannya itu kan jadi bannya kan ketarik nih. Ini kan misalnya lebih lebar nih, 1 inch itu udah tarik ke segini nih. Nah ini bannya ini lebih ketarik ke keluar segini. Cuman kalau teman-teman mau save ya, bannya harus dibuat lebih lebar lagi. Misalnya ini 185 dibuat 205 sampai 215 lebar penampang ini. 215 itu 21 cm, 5,5 cm lebarnya ini, penampangnya ini. Cuman itu akan membuat setir lebih berat ya. Kalau tambah lebar penampang bannya lebih berat, tapi bagus buat handling, dia lebih gripnya lebih banyak, lebih dapat di jalanan, karena kan dia lebih lebar bannya. Jadi yang napak di jalannya lebih bagus gitu loh teman-teman. Itu kelebihannya, tapi kekurangannya setir lebih berat itu sih. Jadi kalau belok-belokin itu lebih berat teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman misalnya aja mengganti pelek nih, pelek yang variasi, dia kan ketarik keluar nih, yang saya bilang. Nah kalau dia lebih keluar, kekurangannya itu dia gampang grepes tuh. Kita ketemu trotoar di pinggir jalan kan, kita kan kadang nggak terlalu lihat ya, ini kena ntar lecet. Nah ini saya udah mulai grepes yang kayak gini. Ini agak ke dalam dikit teman-teman, saya lihat tuh, ini agak ke dalam dikit sih, dikit doang sih, dikit doang. Ini ada pasti udah bahkan grepes, apalagi yang belakang. Nih kalau yang belakang itu, kalau depan, kalau velg variasi itu depan misalnya dia lebarnya 7 inch,
yang belakang tuh biasa naik 1 inch juga. Jadi misalnya dia sini 8 inch lebar penampang ininya nih penampang velgnya. Jadi bannya itu peleknya itu lebih keluar lagi sekitar segini nih. Nah ujung-ujungnya bannya ketarik keluar, tapi yang ini tetap ya, penampang atas ini tetap. Yang ketarik itu yang bagian sini dong nih. Nah itu kalau lebih keluar lagi, dijamin lebih gampang grepes lagi, lecet lagi dibandingin pelek yang begini, yang ke dalam gini. Yang OM ini kan dia memang depan sama belakang sama. Nih kalau ini 6 inch penampangnya, depan juga 6 inch teman-teman. Gitu. Itu menurut saya harus diperhatikan ya. Kecuali teman-teman nggak peduli, kalau grepes pakai pelek variasi, asal modalnya bagus pakai pelek variasi grepes. Kalau rusak jual, dibuang apa diganti lagi terserah. Itu tapi resiko intinya ditanggung yang pemilik. Saya sih nggak mau ya, terserah sih teman-teman. Itu yang saya sangat-sangat wanti-wanti gitu teman-teman. Saya bukannya mau ngelarang itu, tapi terserah teman-teman kalau modif seperti itu. Makanya saya lebih suka velg OM. Meskipun memang ininya limited ya, ininya variasi palang-palang ini lebih terbatas dibandingin velg variasi gitu. Terus ke yang lain, ban ya. Kalau ban ini kalau teman-teman mau empuk, minimal penampangnya itu profilnya itu, ini profilnya segini. Ini profil itu yang depan ini nih, yang panjang ini. Profilnya itu minimal 55 kalau menurut saya, karena saya pengalaman 55. Kalau 50 udah mulai keras. 45 lebih keras lagi, 40 lebih keras lagi. Nah ntar ujung-ujungnya langsung di kalau ada lubang atau apa, langsung di jok teman-teman, rasa keras. Bukan jok teman-teman aja, nanti kaki-kakinya mau ball joint, mau tirot atau lain-lain, itu juga cepat rusak teman-teman kalau terlalu tipis bannya ya. Ini sih saya cuma kasih tahu ya, sepengalaman saya selama ini teman-teman. Jadi kalau modif sih, saran saya sih, saya jujur aja nyari kenyamanan dan tidak mengurangi fungsi itu ya. Terus kalau teman-teman ngomong terus teman-teman kalau misalnya mau ceperin, setahu saya kalau namanya yang enggak, ini enggak ceper aja nih, ini maksudnya masih ada celah ya, 4 jari ya kurang lebih. Ini aja masih menurut saya agak kurang tinggi. Kenapa? Karena ini saya mau ganti velg 16 in, nanti biar lebih tinggi lagi, jarak ini lebih tinggi nih. Ya. Jadi kalau terlalu ceper, teman-teman harus tahu. Pertama, per biasa kalau nggak beli yang bener-bener udah ceper, itu kan mainnya dipotong ya, pernya dipotong. Kalau per dipotong, itu dia ribonnya lebih susah, lebih keras jadinya. Karena kan ulir pernya itu kan muter begini teman-teman, nih muter begini kan. Kalau dipotong misalnya dua ulir gitu, jadi biar ceper, dia jadi ribonnya lebih keras gitu loh. Karena kan ulirnya itu perlu buat ribuan itu loh. Kalau ulirnya dipotong, dikurangi, jadi dia yang ulirnya yang muter-muter itu cuma dikit gitu teman-teman. Jadi dia lebih keras pasti. Itu teman-teman harus tahu dan harus terima konsekuensinya kalau main ceper. Kalau saya sih nggak mau, itu aja. Terus kedua, body semua ini yang bawah-bawah nih, yang bagian bawah pokoknya, mau body kolong, mau body apa nih ya, ingat ya teman-teman, saya kasih tahu dong, itu semua gampang gesrot, mentok, sama polisi tidur, sama lobang, itu semua gampang mentok. Nanti kalau misalnya body, bumper bawah itu bisa lecet, itu mesti cat ulang ya. Kalau teman-teman mau terima resikonya sih nggak ada yang larang sih ya. Saya sih nggak mau, gitu aja, jujur aja saya nggak mau gitu. Jadi pengalaman saya modif itu yang nyaman gitu loh, jangan sampai merugikan ya. Maksudnya merugikan
gara-gara ceper. Pertama ceper, kalau diceperin bantingan keras, kaki-kaki cepat rusak, body cepat bisa gampang lecet, mesti cat lagi. Itu merugikan menurut saya sih. Saya bukan tipe-tipe orang yang suka ceper. Dan juga jangan salah, banjir. Kalau terlalu ceper, banjir, ya gitu, ntar takut lewat kalau banjirnya agak tinggi. Kalau ini kan lumayan nih, ini hampir 18 cm, mau lewatin banjir masih bisa gitu. Ini ntar saya mau jadi 16 cm lagi deh, 16 inch peleknya, biarin lebih gede teman-teman, biar lebih tinggi gitu. Saya bukan tipe orang yang suka pendek-pendek ya, segini aja udah pendek menurut saya gitu sih. Pokoknya modif itu harus tahu resikonya dan mau nanggung resikonya. Udah, kok di luar itu bebas, terserah mau diapain, mau dibuat pendek, cuman sama bannya nih segini nih turunin sampai sini nih, sampai di sini nih, silakan, nggak ada yang larang. Kan ntar resikonya kan kalau lecet tanggung sendiri gitu loh. Terus oh ya, yang lain satu lagi, yang paling penting, orang-orang untuk pada ngomong ini pelek standar misalnya 15 in. Kalau di mana-mana dia bilang ngomong paling naikin 2 inch. Jadi dari 15 ke 17. Itu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena harus lihat dari mesin. Mesin kalau misalnya mesinnya 1500 itu sih, atau 1300, itu maksimal 16 in. Itu bagi saya 16 in, paling naik 1 inch. Kenapa? Terlalu gede, lemot. Tarikannya lemot. Dijamin nggak mungkin nggak lemot. Teman-teman mau lemot, kalau mau silakan terima. Lemot, dah lemot, lebih boros bensin. Jadi kalau misalnya mau nyusul mobil lebih susah, itu tanggung resikonya masing-masing. Kalau saya sih kagak mau. Percuma keren-keren tapi lemot gitu kan. Gimana ya, mobil keren-keren tapi lemot, peleknya keren-keren tapi lemot. Misalnya pasang gede-gede nih, tapi lemot, itu kan aduh, nggak banget deh. Saya jujur aja nih ya, Innova saya nih, Innova saya cuma 17 ini. Teman-teman harus tahu, ini 17 in 2000 cc loh. Jadi apa namanya, kenapa saya pakai 17 in? Karena bangun saya ini yang cocok pas gitu loh. Karena kalau teman-teman gede-gede, saya udah cobain 20 inch sudah, nggak perlu ditanya orang lain, saya udah tahu rasanya gimana gitu loh. Jadi saya tahu nggak enaknya pelek gede-gede 20 inch gimana. 20 inch bannya kayak 245, 40, 45 saya pernah pakai. Pelek 18 in udah pernah pakai. Terakhir 17 in. Karena kenapa 17 in? Karena pelek disc brake-nya udah ganti yang gede ini. Jadi dia nggak bisa pelek kecil lagi gitu loh. Jadi teman-teman, modif sesuatu itu harus sesuai dengan fungsinya dan tidak mengurangi kenyamanan. Kalau bagi saya harus nyaman ya. Kalau tidak nyaman, itu saya tidak mau sih. Tapi semua balik lagi, teman-teman maunya gimana sih? Karena nggak ada yang larang sih. Semua tanggung resiko masing-masing. Jadi gitu ya teman-teman, untuk penjelasan saya mengenai modifikasi velg, ban, sama ketinggian ya, per ya. Sama terakhir nih saya cuma kasih tahu, kalau ban itu jangan terlalu lebar. Yang tadi saya bilang dia setir lebih berat, mungkin bagus, lebih handlingnya lebih bagus ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nggak mau ambil resiko banyak, misalnya ini penampangnya standarnya 185, naikin ini satu step jadi 195, itu udah cukup sih gitu. Jadi nggak terlalu berasa berat setirnya gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman, untuk video pembahasan kali ini mengenai velg OM dan velg variasi. Memang velg OM lebih dikit modelnya, kalau variasi lebih banyak, tapi ada konsekuensinya karena dia variasi itu lebar penampangnya, velg depan dan velg belakang itu biasanya velg belakang lebih gede lagi 1 inch dibandingin velg depan. Dan sedangkan velg depan ini biasa kalau yang variasi dia juga lebih lebar dibandingin velg OM. Jadi kalau misalnya velg OM dia lebarnya 6 inch,
velg variasi itu lebarnya sekitar 7 inch, rata-rata segitu. Jadi kalau yang belakang dia jadi 8 inch lebarnya. Jadi kalau mau biarin bannya biarin velgnya nggak grepes, buat bannya harus lebih lebar lagi dibandingin velgnya, lebar velgnya. Itu yang hanya saran dari saya. Tapi harus diingat, kalau ban terlalu lebar, konsekuensinya setir lebih berat, tarikan juga lebih berat juga sih, tarikan mesinnya. Itu aja. Dan bensin lebih boros. Itu. Kalau teman-teman mau tanggung resikonya, silakan. Nggak ada yang larang sih. Modif bebas. Ya, itu aja, saya cuman sharing biarin teman-teman tahu mana yang teman-teman sukai dan tanggung resikonya, tinggal dijalankan saja. Ya, oke, makasih teman-teman sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.